Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya Nabil Muhammad akan bahas beberapa latihan soal dari statika struktur yang saya ambil dari buku textbook Mariam Craige. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, di sini saya ambil soal nomor 88 dari chapter 2. Bisa kalian lihat sendiri di textbook. Di sini disuruh untuk memindahkan gaya-gaya semuanya ke titik O, ke pusat O. Nah, pertama-tama sebelumnya di sini kita setelah memindahkan gaya-gayanya ke titik O, kita tentukan M. Berarti kita butuh nanti persamaannya itu M itu sama dengan apa. Nah, momen ini kan hanya akan muncul di persamaan sigma M di O gitu kan. Maka kita nanti fokus kepada persamaan momen saja untuk mempersingkat. Oke, pertama-tama kita bikin dulu diagram gayanya. Di sini kalau digambarkan kembali, kurang lebih seperti ini. Ini titik O kan ya. Kemudian di sini ada M momen. Kemudian di sini ada salah. Gaya 320 Newton. Kemudian di sini ada gaya 400 Newton. Ini harus lurus. Nah, ini kita ingin memindahkan gaya-gaya ini ke titik O semuanya. Pertama, kita akan memindahkan 320 Newton. Kita akan langsung pindahkan 320 Newton ini karena sudah tegak lurus dengan momen. Tegak lurus ya. Maka bisa kita langsung bikin di sini di titik O 320 Newton, kemudian ke arah sebaliknya 320 Newton. Nah, ini kan sama nih. Kemudian gaya 320 Newton yang ini dengan yang ini akan membentuk sebuah kopel yang dengan lengan ini kan 300 ya. Berarti ini bisa kita ganti dengan sebuah momen yang arahnya clockwise, besarnya 320 dikali 300 mm. 320 Newton kali 300 mm. Kemudian kita pindahkan gaya yang 400 Newton ini ke titik O. Nah, ini kita ingin mencari dia tegak lurus, jadi momennya gitu dengan awal lengannya. Nah, sini kan
lengannya bisa kita ambil dari sini. Jadi kita turunkan 400 Newtonnya. Karena masih dalam garis lurus, jadi kita boleh turunkan 400 Newton. Nah, ini lengannya berapa ini? Lengannya kan berarti ini 150, terus ini cos 30 derajat kan ya? 30 derajat. Nah, jadi kita bisa bikin di sini 400 Newton. Ke atas juga 400 Newton. Nah, nanti gaya yang ini dengan yang ini akan membentuk sebuah couple. Maka bisa kita ganti dengan sebuah momen. Ini kita hapus. Jadi sini kita akan dapatkan sebuah momen dengan besar 400 dikali 150 cos 30 derajat. Tadi ada yang kehapus. Nah, kemudian yang terakhir kita pindahkan M ini momen, kita pindahkan ke titik O. Nah, sebagaimana yang telah diketahui, momen akan berlaku sama di setiap titik. Jadi mau pindahkan di sini, di sini, di sini, itu sama aja M-nya gitu. Sehingga dengan mudah kita langsung pindahkan saja M ini ke titik sini. Oke, ini M. Nah, semuanya sudah pindah ke O, dan kita tinggal nulis persamaan momennya. Untuk persamaan momennya, kita tentukan dulu counterclockwise sebagai positif. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan nilai M yang positif. Terus juga di sisi lain, secara umum, counterclockwise itu positif. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sumbu Cartesian, ya, sudut positif itu sudut yang counterclockwise. Ketika sudutnya dia clockwise, dia biasanya minus. Ups. Positif, ini bisa negatif. Kenapa lagi? Ya, gitulah. Nah, maka kita akan mendapatkan persamaan momennya. Salah. M-nya di O itu sama dengan 0 sigma M O. Nah, ini yang counterclockwise kan hanya M. Kemudian sisanya 320 kali 300 dan 400 kali 150 cos 30 itu clockwise. Berarti nanti sini ada M minus 300 dikali
320 kali 300 minus 400 kali 150 cos 30 derajat, itu hasilnya sama dengan 0. Oke, langsung kita bisa dapatkan M itu sama dengan 96.000 dikurangin 400 kali 150 60.000 setengah akar 3. Tuh. Nanti kita bisa dapatkan ya kurang lebih 148.000 Newton milimeter. Kalau diubah ke Newton meter jadi 148 Newton meter. Counterclockwise. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita ada sebuah sistem yang di situ ada 6 gaya. Kita tentukan resultan di titik A beserta nanti apa resultannya di sumbu X berapa gitu. Ya. Ini di sini kita ada di sini di sumbu X hanya ada gaya dari titik B ini. Nah, berarti kan besarnya 400 cos 30 gitu kan ya. Terus kalau yang sumbu Y-nya ini 400 sin 30 derajat. Nah, jadi kita bisa langsung tulis di sini sigma F X-nya sama dengan 400 cos 30 derajat. Kemudian untuk sumbu Y-nya ada, ini kita ambil ke bawah sebagai positif ya. Jadi acuannya ini positif. Oke, sini kita ada gaya 250 Newton. Terus ditambah 400 sin 30 derajat. Kemudian ada 500 kali 3 500 kali 3 di persingkat aja ya. Tambah satu lagi 250. Nah, ini di totalnya
sama dengan 2.200 Newton. Oke, sekarang sigma M. Ya, sini kita bisa lihat untuk gaya yang 250 Newton ini dia nilai momennya 0 karena mengarah ke titik A. Kemudian untuk yang 430 derajat ini, atau kita bisa langsung aja yang 400 Newton ini. Yang 400 Newton ini kan sudah tegak lurus nih. Dengan panjang lengannya, kalau ini 5 meter, ini berarti cos 60-nya 2,5 meter berarti ya. Jadi, sini kita tulis 400 dikali 5 cos 60. Nah, kemudian untuk gaya yang 500 ini kalau kita pindahkan ke bawah, jadi di sini gayanya kan karena masih dalam titik garis lurus lah, jadi bisa kita pindahkan. Nah, ini 500 Newton ini dia punya lengan berapa ini? Ini kalau secara geometri ini kan segitiga sama sisi, berarti ini itu setengah dari 5 meter gitu ya. Berarti di sini tambah, oh iya, sebelumnya kita harus definisikan kembali clockwise-nya positif atau counterclockwise. Yang positif di sini karena dominannya clockwise, maka kita kasih patokan clockwise sebagai positif. Oke, berarti ini masih positif ya. 500 kali 5, 2,5 tadi. Nah, kemudian gaya yang ini sama, kita bisa pindahkan ke sini. Jadi 500 Newton yang memiliki lengan ini 5 meter ya. Berarti kita langsung tulis tambah 500 dikali 5 meter. Kemudian yang ini dia berarti di sini kan ini setengahnya, ini segitiga sama sisi. Nah, berarti ini 5 setengahnya 2,5, berarti ini 7,5. Jadi tambah 500 kali 7,5. Terus tambah satu lagi. Ini 250. Lengannya 10. Oke. Ini kalau dihitung dengan kalkulator 11.000 ya. Newton meter. Nah, ini berarti resultannya kalau di titik A, misalkan ini titik A,
dia ada gaya. Oh ya, sebelumnya ini harus dijelaskan. Dia ke kanan dan ini ke bawah. Jadi nilai resultannya kurang lebih kesinilah. Itu kan dengan momen clockwise besarnya ini 2200, ini 11.000 Newton meter. Newton. Nah, kalau kita pindahkan di sumbu X ini, berarti kita pindahkan ke kanan atau ke kiri. Karena resultan Y-nya itu ke bawah, ini kan resultannya kalau dia sumbunya gini. Nah, itu berarti kita harus pindahkan ke kanan supaya nanti resultannya ke bawah sehingga menghasilkan momen clockwise. Nah, berapa nilai X ini? Kita pindahkan ini X-nya, maka bisa kita dapatkan nilai momen itu, resultannya dia sigma Fy dikali X-nya gitu kan. Berarti X-nya sama dengan sigma momen per sigma Fy. Nah, ini sama dengan 11.000 per 2.200. Ini Newton meter, ini Newton. Jadi didapat X-nya itu sama dengan 5 meter. Sip. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Next. Soal selanjutnya. Soal ketiga ini nomor 100. Ya, di sini kita bisa lihat ada dua gaya. Pertama-tama kita harus proyeksikan dulu setiap gayanya. Ya, kita lihat dulu soalnya ya. Jadi kita ditanya nilai resultan di poin O. Oke. Jadi nanti kita akan cari sigma fx, kemudian sigma fy, dan besar momennya. Kemudian nanti kita pindahkan resultannya, kemudian kita cari lengannya dari titik O berapa. Oke. Pertama-tama kita proyeksikan dulu ini yang 40 pound ke bawah. Itu kan berarti 40 cos 15. Kemudian yang ke sampingnya itu 40 sin 15. Kemudian untuk yang 20 pound, kalau yang Y, sumbu Y-nya itu dia 20 cos 5. Kemudian untuk yang sumbu X-nya dia 20 sin 5 ya.
Nah, kita udah bisa menentukan sigma fx itu dia sama dengan kita gunakan kanan sebagai positif. Sehingga di sini ada 40 sin 15 ditambah 20 sin 5. Untuk ini resultannya sekitar 12,1 pound ya, kanan. Kemudian sigma FY dia ada 40 cos 15 dikurangin 20 cos 5. Ini kita ambil Y ke bawah sebagai positif. Berarti sama dengan, kalau dihitung pakai kalkulator, sekitar 18,7 lah pound. Arahnya ke bawah. Nah, kemudian kita cari sigma momennya. Berarti M di titik O, sigma M di titik O sini ada dari 40 sin ya. 40 sin nih. Kalau kita lihat lengannya ini kan 6,5. Berarti ini 6,5 sin 30 derajat ya. Ini kan 30 derajat. Berarti ada 40 sin 15 dikali 6,5 sin 30 derajat. Kemudian dari, oh ya, maaf sebelumnya. Jadi kan kita definisikan ini positif kanan dan ke bawah. Terus untuk momennya dia clockwise sebagai positif. Kenapa? Karena dominan clockwise. Oke, kita lanjut. Sini berarti untuk gaya 40 cos lengannya itu 6,5 30 derajat, berarti cosnya ya. Sini tambah 40 cos 15 dikali 6,5 sin kosin sih, sorry. Cos 30 derajat. Kemudian dari gaya ini nih yang
20 sin 5. Dia kan ngarahnya ke sini ya. Berarti counterclockwise. Dengan lengannya ini 6,5. Berarti cos ya. Cos lagi. Ini kan berarti sinnya kalau ini 30 derajat, sorry. Berarti di sini minus 20 sin 5 kali 6,5 sin 30 derajat. Kemudian satu lagi yang terakhir. Ini 20 cos 5. Oke, ini berarti lengannya 6,5 sudut 30 derajat. Berarti cosnya dia clockwise, berarti tambah 20 cos 5 dikali 6,5 cos 30 derajat. Nah, ini kalau dihitung dengan kalkulator, semua ini kita akan dapatkan besarnya 357,63 pound inch. Nah, ini kita udah dapat resultannya. Jadi resultannya kurang lebih sinilah. Ini R-nya kan kanan bawah. Nah, ini kalau misalkan kita pindahkan di sumbu X, kan momennya ini ya. Dia clockwise. Nanti kalau kita pindahin sumbu X, berarti kan ke kanan ya. Nah, ini RY-nya aja. Sama kayak soal sebelumnya. Nanti X sama dengan delta M per delta FY. Nah, ini berarti sama dengan 357,63 lb inch pound maksudnya. 18,71 7 lb maksudnya. 18,7 lb. Ini kalau pakai kalkulator kurang lebih dapat 19,12 inch. Oke. Soal ketiga selesai. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sini soal nomor 145. Diberikan gaya 180 pound pada titik A. Kemudian kita disuruh untuk mencari momen pada titik B, C, dan garis BC. Oke, kita mulai untuk mencari momen di B. Pertama-tama, kita tulis dulu gayanya. Gayanya itu sama dengan 180 cos 60. Ini karena arahnya dia negatif ya.
terhadap sumbu X. Jadi di sini kita kasih tanda negatif. Tapi kemudian dia diproyeksikan juga ke sumbu minus Y, jadi min 180 sin 60 J. Oke. Kemudian kita cari lengannya dari B ke A. R-nya kalau ke arah sumbu X, berarti arahnya gini ya. Maksudnya, ya berarti kalau ini 15, berarti sumbu X-nya sejauh 15 sin 45 I. Kemudian untuk sumbu Y-nya dia ke bawah sejauh 13 ditambah sin 15. Berarti minus 13 tambah 15 cos, maksudnya, maaf, 45 derajat J. Kemudian untuk sumbu Z-nya dia arah ke belakang gitu. Jadi minus 12. Ya. Setelah kita dapat F dan R-nya, kita bisa mencari M di B-nya. Itu kan R cross F. Tuh. Nah, berarti sama dengan 15 sin 45 kita ganti jadi setengah cos, setengah akar 2. I minus 13 tambah 15 kali setengah akar 2 minus 12 K di cross dengan minus 180 cos 60 setengah I minus 180 sin 60 setengah akar 3. Oke, sesuai dengan aturan perkalian cross, I kali I 0. Terus ini J ya, lupa tulis. I kali J menghasilkan K. Jadi 15 setengah akar 2 dikali minus 180
setengah akar 3 menjadi K ya. Kemudian C kali I jadi minus K. Tambah minus 13. Setengah akar 2 kali minus 180 kali setengah. Ini J kali I menghasilkan minus K. Kemudian J kali J kan 0. Terus untuk yang K-nya, K kali I. Kan K kali I menghasilkan minus J. Jadi ini tambah maksudnya. Minus 12 dikali minus 180 kali setengah. Tadi kan K kali I jadi minus J. Maaf, jadi J. Kemudian K kali J. K kali J. Jadi minus I. Di sini kita tulis minus 12 kali minus 180 sin 60 ya setengah akar 3 tadi. J kan ya, J lagi minus I, maaf. Ya, kita hitung pakai kalkulator. Nanti menghasilkan minus 187,6 I tambah 1080 J kali 3778 K. Ya, ini MDB. Oke. Selanjutnya sekarang di titik C. Ini kita duplikat aja. Ya, sekarang momen di C. Tadi harusnya kita tulis R-nya ini RAB ya. Karena terhadap B. Sekarang RA terhadap C. Ya. Oke. Untuk di titik C, ini kita hapus dulu.
Di titik C, untuk jakaknya, nah, jadi dari sumbu X-nya, berarti kan ini itu sin 15, tapi dikurangin dengan 6 gitu. Jadi sin 45 dikurangin 6. Ini terhadap sumbu X-nya berarti I. Terus terhadap sumbu Y-nya dia sama ya turunnya. 13 tambah 15 cos 45. 13 tambah karena ke bawah jadi minus 13 tambah 15 cos 45 J. Nah, adapun terhadap sumbu Z-nya 0 ya. Jadi tidak ada. Nah, kemudian kita langsung aja kalikan cross. Jadi MDC itu sama dengan RAC cross dengan F. Oke, kita masukkan. Jadi sama dengan 15 sin 45 minus 6 I dikurangin 13 tambah 15 cos 45 J terus dikali cross dengan minus 180 cos 60 di bawah aja kali ya. Minus 180 kali cos 60 derajat J EI sorry terus dikurang 180 sin 60 J ya, dengan aturan perkalian cross jadi sama dengan I kali I kan 0, kemudian I kali J menghasilkan K. Jadi di sini 15 sin 45 kan setengah akar 2 minus 6 dikali minus 180 sin 60 setengah akar 3 ini jadi K kan ya. I J
menghasilkan K. Kemudian yang J-nya, J kali I menghasilkan minus K. Jadi tambah minus 13 tambah 15 setengah akar 2 dikali ini kurang lagi ya, dikali minus 180 cos 60 derajat. Kan di sini J kali I hasilnya minus K. Di sini minus K. Oke. Kita hitung pakai kalkulator. Hasilnya ya. Kalau dihitung pakai kalkulator, hasilnya sekitar minus 2008 42 K. Ini Newton meter. Oke. Newton meter. Pound inch. Oke. Sebelumnya ini juga pound inch. Oke. Sekarang tinggal kita kerjain yang terakhir yang ketiga yaitu terhadap garis BC. Kita duplikat lagi. Mana? Nah. Ya. Tadi kan ini yang B. Untuk mengerjakan yang garis BC. Ini saya ambil MB-nya aja ya. Nah, jadi kan gini. Kalau sumbu kartesiannya gini. Ini sumbu Y. Ini Z. Ini X. Oke. Nah, kan momennya kalau kita lihat dari persamaan yang MB. Jadi ini tuh B ya di sini. Di sini loh. Itu. Oke. Nah, kita akan bisa gambarkan ini untuk MB-nya di sumbu X. Dia minus, berarti ke arah sini. Itu. Terus untuk sumbu Y positif, berarti ke atas. Terus untuk sumbu Z minus, berarti ke sini. Kan ini positifnya. Nah, BC itu di mana sih BC? BC itu kalau kita gambarkan sini lah ya. Jadi dia terhadap ini 6, segini 12.
Itu kan. Nah, berarti ini juga 12, ini 6. Gitu. Kan kalau lihat di sini. Ini kalau ini itu sumbu Z-nya gitu kan ya. Tuh. Kan BC-nya di sini. Nah, ini 6, ini 12 kan ya. Oke. Nah, jadi karena BC ini C. BC ini dia tidak apa ya, di sumbu Y itu 0 gitu. Jadi kita cukup fokus pada momen yang di sumbu Z dan X gitu. Nah, sumbu Z berarti kita proyeksikan nih. Nah, kita proyeksikan, kita akan dapatkan dia kan kalau membentuk segitiga jadi gini ya. Ini 6, ini 12 gitu. Nah, ini kita kalau yang merahnya di sini gitu kan, diproyeksikan supaya 3 close. Ya, 3 close. Kotak sih. Nah, gini. Itu kan. Berarti kan pasti perbandingannya kalau ini tuh 1, ini 2. Berarti ini juga 1, 2 gitu kan ya. Kalau kita ambil yang ini. Ini biar jelas deh. Kan ini 6, ini 12. Siku-siku. Nah, berarti ini juga 1:2 pastikan perbandingannya. Nah, berarti yang ini miringnya akar 5. Jadi, kalau ini itu tetanya, tetanya di sini. Nah, cos tetanya itu sama dengan 2 per akar 5. Atau sama dengan 2 per 5 akar 5 gitu ya. Terus untuk sin-nya sama dengan 1 per akar 5 atau sama dengan 1 per 5 akar 5. Nah, nanti ini kan kalau ini tuh ya Z-nya, ini X-nya gitu kan. Berarti di sini itu Z cos theta. Nah, terus untuk di sini ya. Berarti X sin theta gitu. Nah, jadi kalau yang ini mah positif. Putus sebentar. Ya. Kalau yang sini mah positif. Oke, ini deh. Sini itu arahnya positif. Ke bawah. Ke sini maksudnya. Ya, negatif. Nah, sehingga M di BC itu bisa juga
kita tuliskan Z dikali cos theta dikurangin X kali sin theta itu sama dengan, nah Z-nya ini kita ambil besarannya aja. Jadi ini 3, 7, 7, 8. Tadi cos theta-nya itu sama dengan 2 per 5 akar 5 dikurangin X-nya 1870,6. Nggak usah deh, dikit aja, 1 per 5 akar 5. Nah ini kalau dihitung pakai kalkulator nanti akan didapat besarnya sekitar 2, 5, 4, 2 on inch. Duh, sorry guys kalau tulisannya jelek banget. Oke, selesai. Kita cukupkan dulu deh sampai sini, karena satu soal ini ngebahas 3 macam. Jadi kita cukupkan dulu sampai saat ini. Makasih semuanya udah yang memperhatikan. Tentu kalau ada pertanyaan dan masih bingung bisa ditanyakan di sesi tutor langsung aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.